wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan presentasi apresiasi dari novel sejarah yang berjudul Jugenianku. Sebelum mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nazibullah Syafira. Saya Restu Ariadita. Saya Benjamin Syafira. Dan Abner yang sedang ada di kamera. Oke, kita lanjut aja presentasi ya. Sebelumnya mohon maaf Ibu, kita mau share ini dulu PPT. Ini anggota kelompok kita, ada Abner, ada Devta, ada Ganeseva, ada saya sendiri Naziba, Raji, dan Resti Aryadita. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinopsis. Jadi cerita dari Jugenianku ini sendiri itu bercerita mengenai perempuan cantik yang bernama Lasmira, dan dia tuh mempunyai impian menjadi penyanyi, dan di suatu saat dia tuh ada orang membawanya ke Borneo. Tapi impian itu tuh seketika sirna gitu saja karena diganti dengan penderitaan yang sangat panjang. Dia terjebak di asrama Telawang sebagai seorang Jugenianku atau biasa disebut dengan budak seks. Nah, Lasmira atau dengan nama Jepang Miyako ini tidak punya pilihan lagi karena ia tak lebih dari boneka hidup yang siap digilir sesuka hati oleh tamu-tamunya untuk menjadi budak seks. Nah, harapan akhirnya itu muncul bukan untuk jadi penyanyi, tapi harapan ini tuh berkenalan dengan seorang perwira menengah Jepang, yaitu Yamada, dan hidup di Jepang atau Jawa, dan dua pilihan yang sempat membuat hati Miyako berbunga. Terus Miyako itu mempunyai harapan yang semakin tinggi. Ia tidak pernah mengira kalau semua itu tuh hanya ilusi, seperti juga ketika harus melayani Tuan Kei yang sangat lembut, senang menyanyi, dan pandai bermain harmonika. Lalu, apakah kemunculan prajurit Neil Pram dalam kehidupan Miyako itu juga sebagai ilusi? Nah, dan Yamada ketika tahu Miyako berhubungan dengan pacar Jawanya itu, kekalahan Jepang dari sekutu kemudian mengubah semuanya. Pram dan Yamada akhirnya harus berhadapan bukan saja sebagai pribumi dan penjajah, tapi juga dua seteru yang sama-sama mengharap cinta dari seorang perempuan bernama Miyako. Rimba Borneo menjadi titik akhir dari sebuah peluru dan mengubah semuanya. Selanjutnya ada presentasi dari struktur yang akan dijelaskan oleh Ganes. Oke, jadi saya Ganes Ivalman Rezi ingin menjelaskan tentang struktur. Struktur yang pertama ada orientasi. Orientasi ada dari halaman 11 sampai 49. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi dari halaman 49 sampai dengan 142. Yang ketiga ada klimaks. Klimaks dari halaman 143 sampai dengan 228. Yang keempat ada anti klimaks dari halaman 229 sampai dengan 294. Yang kelima ada resolusi. Resolusi itu ada dari halaman 295 sampai dengan 309. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang selanjutnya ada unsur ekstrisik. Latar belakang pengarang. Enang Rokajat Asura lahir di Rancaekek, Kabupaten Bandung tahun 1965. Ia mulai menulis secara serius dan dikirimkan ke media massa cetak sekitar tahun 1990-an. Awalnya menulis cerita pendek dalam bahasa Sunda, lalu cerpen dalam bahasa Indonesia, artikel dan berita pikiran rakyat Minggu, dan surat kabar mingguan Galura. Terus merambah ke Jawa Pos, Mingguan Mandala, majalah Mangle, Suara Karya Minggu, Kompas Minggu, Mingguan Swadesi, Mingguan Mutiara, Mingguan Terbit, Mingguan Gala, dan tabloid Citra. Di samping mencari ilmu di jurusan statistik, Universitas Terbuka pernah pula mendapat pendidikan informal berupa pendidikan jurnalistik di International College Bandung, pendidikan komputer di Institut Indonesia, kursus bahasa Inggris di Harvard English College, kursus menulis skenario dan drama, workshop produksi siaran Sarasehan Keluarga Sejahtera untuk anggota PRSSNI, diklat spesial program PDPRSSNI Jawa Barat.
Diklat operasional televisi Indonesia. Team Building Management West Java Development Project. Kursus peningkatan sumber daya manusia. Workshop jurnalistik pemilu yang diselenggarakan oleh Internals Lokakarya Jurnalistik Radio LPDS. The Freedom Forum khusus kepemimpinan. Sarasehan pemberdayaan anggota PRSSNI. Workshop MNH CCP Johns Hopkins University dan workshop sosial mobilization. Aliansi Pita Putih Indonesia, beliau bekerja di beberapa media mulai dari script writer radio Sinta FM 1991 sampai 1995. Manajemen produksi 1995 sampai dengan 1998. Manajer siaran tahun 98 sampai 1998 sampai 2001. Ketua Yayasan Tunas Kreativita, trainer di Masima Training dan Consulting Jakarta, menulis skenario sinetron di PAS Production, Matras Production, Wapemret Majalah, Jakarta 2002 sampai 2005, dan sekarang menjadi manajer operasional PT Global Potensindo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raji, yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai. Yang pertama ada nilai sosial. Yang kedua ada nilai budaya. Yang ketiga ada nilai agama. Dan yang terakhir ada nilai moral. Nilai sosial adalah merupakan suatu konsep yang dianut masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Contoh dari nilai sosial adalah aku percaya kau jongos, ujar Tuan Cikada. Lalu merogoh saku celananya dan memberi beberapa pecahan yen. Master tersenyum bahagia. Semakin berhasil menyenangkan Tuan Cikada, semakin deras pula pemberian Tuan Cikada masuk ke kantongnya. Halaman 151. Yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan aturan-aturan yang telah disepakati dan ada di dalam suatu masyarakat, baik dalam lingkup organisasi maupun lingkungan, dan telah mengakar dan digunakan sebagai acuan berperilaku. Contohnya, aku minta maaf, katanya dalam bahasa Indonesia yang tak begitu lancar, lalu menunduk, membungkukkan badan, melakukan seikere ke arah timur laut. Halaman 37. Yang ketiga ada nilai agama. Nilai agama adalah suatu kandungan atau isi dari ajaran untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, doakan saja semoga di alam sana bapamu mendapat rahmat dari Gusti Allah di kelas. Ujar Sakura kemudian. Miyako mengangguk, lalu mengangkat kedua tangannya. Sebentar kemudian ia menurunkan tangannya dan menggeleng. Halaman 159. Yang terakhir ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang menjadi standar baik atau buruk yang mengatur perilaku dan pilihan seseorang. Contohnya ada, jangan pernah menyesali nasib Miyako, sebab kita tidak pernah memilih nasib. Jangan mengandalkan orang lain untuk merubah diri kita, sebab kita sendiri yang harus merubahnya. Halaman 127. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Restu Aryadita. Saya ingin menjelaskan apa itu unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Temanya adalah kekeluargaan, persahabatan, perjuangan, dan penjajahan. Sudut pandangnya adalah orang ketiga serba tahu. Karena sudut pandang dalam cerita ini di mana orang ketiga seakan-akan ia adalah penulis cerita di mana mengetahui semua tokoh, watak-wataknya, pikiran, perasaan, kejadian, dan aspek-aspek cerita lainnya. Alur di sini menggunakan alur campuran. Gaya bahasanya yang pertama ada hiperbola, yang kedua ada antitesis, yang ketiga ada personifikasi, yang keempat ada asosiasi. Yang pertama itu hiperbola. Yang pertama, dengus anjing penuh nafsu itu seperti ujung silet yang mengiris setiap inci tubuh perasaan Lasmira. Berada di halaman 11. Yang kedua,
Tentu saja perasaan Lasmira melambung ke angkasa, berada dalam halaman 61. Yang ketiga, lelaki itu seperti hantu, sekali muncul, setelah itu hilang kembali, ada di halaman 103. Yang keempat, matanya mengerjap, semakin membebaskan air mata untuk bergulir, lalu menyungai di pipi, ada di halaman 105. Yang kelima, ia seperti orang malaikat yang baru turun dari langit dan meminjam tubuh Cikada, ada di halaman 304. Yang kedua itu antitesis. Yang pertama, Miyako memandang perempuan ini berbeda bumi dan langit, ada di halaman 66. Kedua, berbeda langit dan bumi dengan kelakuan para serdadu rendahan yang biasanya berkunjung ke Ianjo dari siang sampai sore hari, ada di halaman 88. Yang ketiga, aku terkenal di kalangan serdadu Nippon, siang malam menerima kunjungan mereka, ada di halaman 105. Yang ketiga, ada personifikasi. Pertama, hatinya seolah terbuat dari batu sehingga tak pernah menaruh rasa kasihan kepada siapapun, ada di halaman 85. Yang keempat, asosiasi. Yang pertama, jadilah mereka seperti burung dalam sangkar, ada di halaman 57. Tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah Lasmira atau Miyako. Dia baik hati, keras kepala, dan cerdas. Yang kedua ada Martina atau Sakura, baik hati dan bijaksana. Ada Rosa dan atau Ayumi. Dia baik hati dan penyayang. Pram baik hati dan bijaksana. Ada Yamada, egois dan keras kepala. Ada Tuan Keisuke, baik hati dan bijaksana. Tuan Cikada, egois dan pemarah. Yutari, dia baik hati, bijaksana, dan penyayang. Yukarimah, penyayang. Surojoyo, dia bijaksana dan penyayang. Masto, tidak punya pendirian dan egois. Akiko, dia sombong. Zuzmer, pembohong. Om Sahilatua, dia baik hati dan bijaksana. Dan yang terakhir Ibu Jawa, baik hati dan penyayang. Latar. Yang pertama ada latar waktu. Yang pertama, sejak kedatangan 24 perempuan muda dari Jawa beberapa hari lalu, ia jadi terbiasa mendengar isak yang sama dari kamar lain, pada halaman 13. Yang kedua, malam itu ia ditemani Yutari dan Yukarimah, yang sengaja datang dari Kemetiran, halaman 23. Yang ketiga, Bapak kasih tahu nama Lasmira. Kamu tahu artinya? Tanya Surojo. Tengah malam saat sama-sama menyusuri kali Winongo. Halaman 24. Yang keempat, batin Yutari saat itu seperti juga malam ini. Berkali-kali ia mencuri pandang pada Lasmira yang anteng menatap langit pada halaman 27. Yang kelima, malam telah larut, tapi ia harus tetap terjaga. Halaman 35. Yang keenam, sinar pagi menerobos masuk ke dalam kamar pada halaman 43. Yang ketujuh, dimulai bangun pagi hari, kemudian mandi di pancuran sendirian pada halaman 64. 8. Dari siang sampai pagi hari menghadapi kegiatan yang sama terus-menerus pada halaman 65. Yang kesembilan, pagi hari, saat matanya baru akan terpejam, Masto masuk bersama 2 orang petugas kesehatan pada halaman 83. Dan yang terakhir, barulah setelah siang hari, Rumbun mulai bisa menyaksikan bagaimana para serdadu Nippon datang pada halaman 90. Selanjutnya ada tempat. Yang pertama, sehingga keberadaannya sebagai pembantu di asrama Telawang yang telah ada dalam genggamannya terdapat pada halaman 12. Yang kedua, ketika suatu hari di balai desa mulai diperkenalkan Taiso atau semacam oagi ala Nippon yang terdapat pada halaman 15. Yang ketiga, penduduk di lingkungan Katu Menggungan Suryo Torunan itu sering mendengar desas-desus tentang pengarahan para pria untuk dijadikan romusa yang terdapat pada halaman 18. Yang keempat, ada pantas di kapal. Zuzmer tak
tak terus menemani kami yang terdapat pada halaman 18 juga. Yang kelima, anehnya sekoyong konyong bertemu lagi. Ia tutun di stasiun Pasar Turi yang terdapat pada halaman 15. Yang keenam, ia hanya bertemu sekali di stasiun Tugu lalu menghilang. Terdapat pada halaman 20. Yang ketujuh, Bapak kasih tahu nama Lasmirah. Kamu tahu artinya? Tanya Surojo tengah malam saat sama-sama menyusuri Kali Winongo. Terdapat pada halaman 24. Yang kedelapan, sebagai seorang penghibur di asrama Telawang ini, tak banyak kegiatan yang dilaluinya, yang terdapat pada halaman 64 hingga 65. Yang kesembilan, saat libur biasanya ia bersama teman-temannya jalan-jalan ke Pasar Telawang atau nonton pertunjukan sandiwara, yang terdapat pada halaman 65. Yang ke-10, tiba di Panembahan, rombongan kemudian menuju ke klinik Doker Susrodoro Jatkusumo yang terdapat pada halaman 68. Selanjutnya ada latar suasana. Yang pertama, samar ia masih menguping ada Ishak yang tersisa di kamar nomor 2 itu. Suasana sedih terdapat pada halaman 12. Selanjutnya ada yang kedua, Lasmirah masih menangis, darah segar dari selangkangannya tak juga berhenti. Suasana sedih yang terdapat pada halaman 13. Yang ketiga, dan tiba-tiba air matanya berderai membayangkan adik bungsunya itu kini akan pergi jauh. Suasana sedih halaman 14. Yang keempat, kenapa harus pergi? Gumamnya lalu memeluk erat Lasmirah. Suasana sedih halaman 16. Yang kelima, jangan salahkan aku. Kalau aku tahu kau akan jadi ransum Nippon. Sambung Lasmirah dengan marah. Jongos itu tak menjawab. Suasana marah halaman 17. Yang keenam, perlahan ia turun dari atas ranjang meringis sebentar merasakan rasa perih dan nyeri. Entah sebelah mana. Lalu berjalan terlatih menuju kamar kecil di sudut kamarnya. Suasana kesakitan halaman 19. Yang ketujuh, ingin sekali mencakar wajah para serdadu yang membuatnya menderita. Suasana marah halaman 19. Yang kedelapan, rasa takut bercampur letih telah membuat mati kutu. Kembali sudut matanya terasa perih, napas tersengar di kerongkongan, bibirnya bergetar hebat. Ketika ia sadar mulai hari ini sudah bukan seorang gadis lagi. Suasana takut dan kecewa yang terdapat pada halaman 20. Yang kesembilan, setiap terbayang kembali wajah berewokan serdadu buas itu, berakhir dengan rasa sesak di dada. Orang-orang itu datang ke kehidupannya, lalu pergi meninggalkan luka. Suasana marah dan kecewa yang terdapat pada halaman 20. Yang ke-10, ora mungkin aku jadi perempuan berkilau seperti bintang. Ora mungkin Pak, ora mungkin. Jerit Lasmirah mengutuki diri. Suasana kecewa dan marah yang terdapat pada halaman 28. Selanjutnya ada latar sosial. Latar sosial akan dijelaskan oleh Ganesha, Pak. Latar sosial tuh ada dibagi dua ya. Jadi satu ada bahasa. Contohnya itu buktinya ada Jibung no koto ajibung detsuru. Tambah lelaki parubaya itu. Lasmirah menunduk tak paham. Lelaki parubaya itu segera menerjemahkan peribahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia pada halaman 58. Yang kedua ada status tokoh. Status tokoh yang ada bukti dari status tokoh di halaman 63 yang berisi ayahnya seorang abdi dalam pekatik di Katumenggungan Suryo Tarunan yang telah berpikir maju betapa pentingnya pendidikan. Amanat. Jugunianfu adalah selanjutnya adalah amanat. Jugunianfu adalah lembaga yang didirikan Jepang sebagai bentuk pedulian, penyesalan, dan permintaan maaf bertujuan agar tentara militer kekaisaran Jepang mengumpulkan wanita penghibur yang ditempatkan di sebuah rumah untuk mempermudah dan mencegah tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh personel tentara Jepang di daerah yang sedang diduduki. Hal ini mengajarkan kita mengenai sejarah kelam perbudakan seks yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu di negara jajahannya, termasuk Indonesia. Sampai sekarang, perbuatan ini masih menjadi pelanggaran hak asasi bagi para wanita yang dipekerjakan di sana yang dilakukan terpaksa.
Jadi, novel ini menjadi salah satu contoh untuk lebih menghormati wanita. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Di sini unsur kebahasaannya saya akan membacakan, saya Nazila Syafira, akan membacakan unsur kebahasaan yang paranomia. Yang pertama itu ada paranomia personifikasi. Nah, paranomia persona ini adalah paranomia yang merujuk kata ganti orang, kata ganti jenis, dan dibagi menjadi 3 ya. Tapi kita langsung aja contohnya. Ada personifikasi, paranomia personifikasi. Yang pertama itu contohnya, minumlah obat ini agar kau cepat pulih, halaman 16. Nah, di sini itu personinya itu kau ya, yang di ini besar. Lalu ada kalau aku, tahu kau, kan jadi, itu ada di halaman 17, dan personanya itu kata aku dan kata kaunya. Yang ketiga ada iya, hati-hati sekali karena ternyata gadis penghuni kamar 2 ini mudah sekali marah, ada halaman di halaman 17, dan personanya itu kata iyanya. Lalu ada ada paranomia demonstratif, yaitu kata ganti petunjuk yang digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi, atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun dekat. Nah, kata ganti petunjuk ini tuh seperti ini, itu, sana, sini, begini, begitu. Nah, di sini ada contohnya atau buktinya. Kini, walaupun ujung bayonet itu benar-benar menembus jantungnya, ia sudah tidak peduli. Nah, ini tuh kata itunya yang menjadi demonstratifnya. Lalu ada, ia tak mengira perempuan sebaik itu tiba-tiba berubah menjerumuskan ke tempat ini seperti tak memiliki perasaan, ada pada halaman 18, dan demonstratifnya itu kata ininya. Lalu ada Lasmira bergidik ketika membayangkan bagaimana pedang itu menembus leher, ada pada halaman 64, dan kata itu yang menjadi demonstratifnya. Lalu ada aku lihat kau keluar dari sana, bergendangkan dengan Yamada, jelas Pram, halaman 69. Nah, itu kata sananya yang menjadi demonstratifnya. Lalu ada interrogativa. Interrogativa itu person paranomia yang kata ganti tanya atau interrogativa, yaitu suatu dari sekian banyak jenis kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya atau penanya atau peminta informasi tertentu, biasanya berupa peristiwa atau kejadian. Nah, ini contohnya atau buktinya kenapa harus ke Bernielas halaman 13. Nah, ini tuh kenapanya yang menjadi interrogativanya. Lalu ada ia tahu bagaimana para laki yang masih punya tenaga dikerahkan para lurah untuk membantu tentara Nippon, ada pada halaman 14, dan kata bagaimananya yang menjadi interrogativa. Lalu ada siapa, tanya gugup, tanya berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya, halaman 29, dan kata siapanya itu menjadi interrogativanya. Lalu ada cemimin, kenapa harus menangis, tanya Lasmira sambil tak henti menyeka sudut matanya dengan punggung tangan, ada pada halaman 107. Dan kata kenapanya itu menjadi interrogativa. Lalu ada apakah terus di Indonesia atau segera kembali ke negaranya? Ada di halaman 270, dan kata apakah itu yang menjadi interrogativanya. Lalu ada yang terakhir, ada kata ganti kepunyaan. Ini tuh kata ganti yang segala kata ini menggantikan kata ganti orang dalam arti sebagai kepemilikan atau kepunyaan. Lalu ada buktinya di sini, ada pada halaman 16 yang katanya dipegang kedua pipi adiknya itu ditatapnya tapi buru-buru menjatuhkan pandangan ke arah lain. Nah, kata ganti kepunyaannya ini kata yang adanya itu adiknya, yang ianya itu. Lalu ada jangan marah-marah kepadaku, aku tidak tahu apa-apa di halaman 16. Padakunya ini bagianku itu kata ganti kepunyaan. Lalu ada atau menarik lehernya seperti yang pernah ia lakukan saat berkelahi dengan teman kecilnya dulu. Ada pada halaman 20, dan lagi-lagi katanya itu yang menjadi kata ganti kepunyaan. Lalu ada nyuwu pangampunten Mbak Yu, aku tidak menuruti nasihatmu, halaman 17. Nah, nasihatmu ini kata ganti kepunyaan karena belakangnya itu ada mumunya gitu. Lalu selanjutnya ada frasa yang akan dijelaskan oleh Devta. Baik,
Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Frasa bersifat non-predikatif atau yang sering dijelaskan sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis atau subjek, objek, keterangan, dan pelengkap dalam sebuah kalimat. Yang pertama ada frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang dibentuk dengan menggabungkan kata kerja dan sebagai pengganti kata kerja dalam suatu kalimat. Contohnya, yang pertama, dan tiba-tiba air matanya berderai, membayangkan adik bungsunya itu kini akan pergi jauh, pada halaman 14. Yang kedua, ia akan membawa kita ke gerbang kemakmuran, pada halaman 15. Dan yang terakhir, ternyata ada cemimin sedang berlutut di hadapannya, terdapat pada halaman 106. Yang kedua ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan frasa yang menggabungkan kata sifat dan kata keterangan. Contohnya, aku bisa jauh lebih lembut dibandingkan Kei atau Yamada. Kata frasa adjektiva di sini yaitu lebih lembut. Terdapat pada halaman 202. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raji. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Yang pertama ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkenaan dengan waktu, baik dalam kalimat atau antar kalimat itu sendiri. Contohnya, yang pertama ada ketika hitungan melebihi jumlah dari jari tangan, kemudian diajarkan cara menghitung di mulut. Halaman 63 sampai 64. Konjungsi temporalnya ketika. Yang kedua ada setelah pandai berhitung, Lastra juga diajari bagaimana cara membuat jadwal kegiatan. Halaman 64. Konjungsi temporalnya setelah. Yang ketiga ada kemudian, ia menulis pula jadwal bermain ke sungai bersama teman-teman. Halaman 64. Konjungsi temporalnya kemudian. Yang keempat ada ia ingat sekarang sebelum berangkat ke Surabaya, Jusmur meminta dating ke sebuah klinik daerah Panembahan. Halaman 66. Ya, konjungsi temporalnya ada belum. Ya, kelima ada ketika. Aku tanya kenapa. Halaman 210. Konjungsi temporalnya ketika. Yang terakhir ada Ram kemudian berdiri. Keduanya saling menatap. Halaman 170. Konjungsi temporalnya kemudian. Selanjutnya ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya ada yang pertama, Lasmira sendiri tidak peduli itu semua, sebab pikirannya mengembara kemana-mana, bahkan telah mendahului sampai di Borneo. Halaman 23, konjungsi koordinatifnya bahkan. Yang kedua ada bahkan ditarik saat itu sempat tercekat. Bagaimana seorang gadis kecil yang belum genap 13 tahun telah punya keinginan mengirim uang kampung dari hasil keringatnya sendiri. Halaman 66. Konjungsi koordinatifnya bahkan. Ya. Yang ketiga ada Rosa dan dua orang Jugun Ianfu lainnya serentak datang. Halaman 97. Konjungsi koordinatifnya adalah dan. Yang terakhir ada konjungsi koleratif. Konjungsi koleratif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase atau frase yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya ada yang pertama, sehingga keberadaannya sebagai pembantu di asrama Kelawang yang telah ada dalam penggenggaman. Halaman 12. Konjungsi koleratifnya sehingga. Yang kedua ada sehingga dalam waktu singkat akan banyak uang terkumpul. Halaman 65. Konjungsi koleratifnya sehingga. Selanjutnya akan dibahas oleh Abner. Selanjutnya ada verba. Verba adalah kata kerja yang memerlukan objek sebagai pelengkap agar bisa dimengerti. Contohnya itu yang pertama, ia tak mengira gadis kecil di hadapannya punya keberanian seperti itu yang terdapat pada halaman 12. Verbanya adalah keberanian. Contoh yang kedua,
Ndoro Mangun telah memberi kesempatan untuk latihan menyanyi sehingga bisa berkenalan dengan Mbak Surip yang terdapat pada halaman 66. Kata verbanya adalah berkenalan. Yang ketiga, matanya menyala memendam marah yang terdapat pada halaman 214. Kata verbanya adalah memendam. Yang keempat, ujar Sakura sambil sedikit mendorong tubuh Miyako yang terdapat pada halaman 227. Kata verbanya adalah mendorong. Yang terakhir, tanpa canggung Miyako mulai menyanyi yang terdapat pada halaman 15. Kata verbanya adalah menyanyi. Selanjutnya ada preposisi. Preposisi merupakan kata yang menghubungkan kata-kata atau kalimat yang diikuti nominal atau pronominal. Contohnya adalah, mungkin kau berhasil keluar dari kamar ini yang terdapat pada halaman 243. Kata preposisinya adalah dari. Contoh yang kedua, tiba-tiba ia dipanggil Jongos dan mengatakan harus cepat menemui Cikada di rumah sekaligus kantornya itu yang terdapat pada halaman 278. Kata preposisinya adalah di. Yang ketiga, menarik ke depan lalu menghentakkan sehingga tubuh Miyako tersungkur yang terdapat halaman 297. Kata preposisinya adalah ke. Selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Contohnya adalah, ia menatap wajah Yamada yang murka yang terdapat pada halaman 170. Kata sifatnya adalah murka. Contoh yang kedua, ingat akan hal itu, rasa rindu semakin menggunung yang terdapat pada halaman 207. Kata sifatnya adalah rindu. Yang ketiga, menatap penuh kebencian kepada perawat yang langsung terlihat pucat pasi pada halaman 263. Kata sifatnya adalah benci. Selanjutnya ada kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Contohnya adalah, perwira angkatan darat itu memang tidak main-main. Terdapat pada halaman 169. Kata rujukannya adalah itu. Contoh yang kedua, bukan di sini tempatnya jika Anda mengajak duel yang terdapat pada halaman 170. Kata rujukannya adalah di sini. Contoh yang ketiga adalah, namun ceritanya tidak selesai sampai di situ yang terdapat pada halaman 195. Kata rujukannya di situ. Selanjutnya ada kalimat lampau. Kalimat lampau adalah susunan beberapa kata atau klausa yang dilengkapi kata penghubung untuk menyatakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Contohnya, dulu ia mengira apa yang disarankan Sakura itu benar-benar untuk menjaga kebugaran yang terdapat pada halaman 259. Kata lampaunya adalah dulu. Contoh yang kedua adalah, lalu memeriksakan kesehatan kandungan Miyako terlebih dahulu yang terdapat pada halaman 267. Kata lampaunya yaitu dahulu. Contoh yang ketiga, air mata yang kemarin telah kering itu yang terdapat pada halaman 275. Kata lampaunya adalah kemarin. Selanjutnya ada dialog. Dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Contohnya, aku bisa minta bantuan rumbun aspan Om pada halaman 271. Contoh yang kedua, kau baik-baik saja melayani tamu yang terdapat pada halaman 278. Contoh yang terakhir, lengkap sudah penderitaanku, bulik, yang terdapat pada halaman 293. Selanjutnya ada numeralia. Numeralia disebut juga kata bilangan, yakni kata yang digunakan untuk mengemukakan jumlah atau kuantitas entitas benda, orang, tumbuhan, serta hewan. Contohnya adalah, lalu ketiganya berpencar kembali dan bersembunyi di tempat masing-masing yang terdapat pada halaman 306. Numeralianya adalah masing-masing.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Restu Aryadita. Yang terakhir, bab 4 penutup, yaitu kesimpulannya. Novel Jugun Yanfu mengingatkan kita sebagai bangsa masa-masa kelam. Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang kelam di zaman penjajahan Jepang. Jugun Yanfu merupakan sebuah istilah untuk budak seks Jepang. Pada masa itu, banyak juga yang menyebut mereka rangkum Jepang. Buku ini menceritakan bagaimana perempuan pada masa itu masuk perangkap berbudak seks. Perlakuan terhadap mereka jauh dari perlakuan manusia dari manusia lain. Jauh dari embel-embel Jepang sebagai saudara yang jauh yang ingin menyelamatkan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Perempuan pada zaman itu diperdaya dengan berbagai cara dipakai secara bergantian. Upaya mendirikan rumah perbudakan seks oleh pemerintahan Jepang bertujuan agar tidak terjadi perkosaan massal. Meskipun kita tahu bersama perkosaan terhadap perempuan Indonesia terjadi di berbagai tempat, buku ini perlu dibaca diingat dengan baik agar perbudakan dalam bentuk-bentuk baru di Indonesia tidak terjadi lagi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.